Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiq Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan kimia. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia adalah suatu kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah sendiri menjadi satu. Konsep keseimbangan itu ada dua, yaitu reaksi irreversibel, yang kedua reaksi reversibel. Reaksi irreversibel yaitu reaksi berlangsung searah. Jadi produk yang dapat kembali menjadi reaktan. Kita lihat arah panah sini ya, di sini ya. Eh, Arah panah sini yaitu ada satu, yaitu arah ke kanan, yaitu jadi reaksi reversibel. Yang di sini adalah reaksi, yang di sini adalah produk. Contoh HCl larutan ditambah NaOH larutan menjadi NaCl larutan ditambah H2O. Gitu. Yang kedua, reaksi reversibel, yaitu reaksi yang bersifat dua arah. Produk dapat kembali menjadi reaktan. Kita lihat di sini ada arah dua arah, yaitu kanan dan kiri. Nah, di sini itu kalau arah dua arah ini itu reaksi reversibel. Contoh, N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Karakteristik kesetimbangan yang pertama bersifat dinamis, yaitu reaksi terus berlangsung. Zat reaksi berubah menjadi zat produk, lalu berubah menjadi zat reaksi. Yang kedua, laju reaksi pembentukan produk sebagaimana laju reaksi pembentukan zat reaksi, yaitu A plus B menjadi boleh dibolak-balik menjadi C plus D. Yang ketiga, konsentrasi zat reaksi pada produk tidak berubah selama kesetimbangan. Jadi si zat reaksi ini tidak berubah selama kesetimbangan ya. Yang keempat, kesetimbangan terjadi pada sistem tertentu. Jenis-jenis kesetimbangan. Jenis kesetimbangan dalam sistem kimia itu ada dua. Yang pertama itu homogen, yang kedua heterogen. Homogen yaitu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan wujud yang sama. Yaitu di sini ada gas ditambah gas menjadi gas ya. Contoh, SO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Heterogen yaitu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan wujud yang berbeda. Jadi heterogen itu adalah zat-zat campuran, yaitu ada padat atau solid menjadi gas atau larutan ya. Di sini ada contoh CaO3 padat menjadi CaO padat ditambah CO2 gas. Hukum aksi maksa. Perbandingan konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien terhadap konsentrasi reaksi dipangkatkan dengan koefisien selalu pertama. Hukum aksi maksa ini dikemukakan oleh dua ahli kimia, yaitu Goldberg dan Working, dan kemudian timbul istilah konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan itu berdasarkan konsentrasi Kc berdasarkan tekanan. Berdasarkan konsentrasi yaitu zatnya hanya mempengaruhi hanya wujud larutan dan gas. Jadi eh, dalam konsentrasi Kc ini terdapat rumus Kc, konsentrasi Kc dipangkatkan koefisien dikali konsentrasi D, koefisien D dibagi konsentrasi A dipangkat koefisien A dikali konsentrasi B dipangkat koefisien B. Untuk memudahkan mengerjakan fungsi ini, yaitu anggap saja yang di atas itu kanan terlebih dahulu dibagi yang sebelah kiri. Contoh, N2 gas ditambah 3H2 gas
2 NH3 gas. Itu mengenyangkannya itu ya terlebih dahulu untuk NH3 gas. NH3 pangkat sini kan ada coefisien 2, jadi dipangkatkan 2 dibagi di sini ada N2 ditulis N, karena tidak ada koefisien jadi ditulisnya N saja dikali K2. Di sini ada koefisien juga dipangkatkan 3 jadi K2 3. Berdasarkan tekanan Kp, wujud yang memperlihatnya wujud gas saja. Di sini ada rumus Kp, P di sini adalah tekanan, C adalah konsentrasinya, yang C kecil itu koefisien. Contoh soalnya gitu, 2SO2 gas ditambah O2 gas, 2SO3 menjadi 2SO2 SO3. Kp sama dengan PSO3 pangkat 2 dibagi PSO2 koefisien 2 kali PO2. Karena tidak ada koefisien di sini satu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia menurut asas Richter menyatakan bahwa bila pada sistem kimia yang berada dalam kesetimbangan diberi gangguan, maka sistem akan menggeser fungsi kesetimbangan ke arah reaksi yang dapat mendapat efek dari bentuk tersebut. Yang pertama yaitu pengaruh volume terhadap kesetimbangan. Untuk reaksi kesetimbangan yang melibatkan gas, pengurangan volume akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih sedikit. Sebaliknya, penambang volume akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih besar agar keseimbangan bisa tercapai. Yang kedua, pengaruh tekanan terhadap keseimbangan. Tekanan juga dapat mempengaruhi keseimbangan sehingga tekanan dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih kecil. Sebaliknya, ketika tekanan diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah besar. Yang ketiga, pengaruh suhu terhadap keseimbangan. Jika suhu keseimbangan dinaikkan, maka keseimbangan akan bergerak ke arah reaksi endotherm, yaitu reaksi kimia yang dilakukan kalor atau panas ya. Sebaliknya, penurunan suhu yang akan bergerak ke arah reaksi exotherm, yaitu reaksi kimia yang bersifat kalor atau panas. Jadi, endotherm itu menyerap panas dan exotherm itu menghasilkan panas. Yang keempat, pengaruh konsentrasi terhadap keseimbangan. Ketika konsentrasi salah satu reaktan tertentu dalam reaksi keseimbangan berubah, maka komposisi campuran keseimbangan juga akan berubah. Untuk meminimalkan efek berubah konsentrasi, jadi konsentrasi reaktan ditambahkan keseimbangan akan bergeser ke arah tubuh. Sementara itu, jika konsentrasi produk kita makan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah lain. Contoh kehidupan sehari-hari, yaitu ada dalam satu derajat dasar H ya, dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita itu terdapat kesetimbangan kimia itu satunya itu pH pasang darah ya menjadi. Jadi di dalam darah dan yang itu terjadi reaksi kesetimbangan antara asam karbonat dalam darah dengan ion hidrogen karbonat atau dan ion hidrogen. Itu H2 asam hidrogen dan CO2 karbon dioksida menjadi H2CO2 dan menjadi HCO3 dan ditambah H
plus zat. Jika darah bersifat asam, jumlah ion H plus bertambah sehingga reaksi kesetimbangan bergeser ke sebelah kiri. Sebaliknya, jika kita bersifat basa, jumlah ion H plus berkurang sehingga reaksi kesetimbangan bergeser ke sebelah kanan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.